Oke, salam sehat untuk kita semua. Kita masuk ke topik kita untuk hari ini, hidrokarbon. Dah, pelan-pelan. Hidro berasal dari kata hidrogen, karbon ya karbon, atom karbon gitu. Jadi maksudnya hidrokarbon itu sebenarnya senyawa antara hidrogen dengan karbon gitu ya, atau karbon dengan hidrogen. Makanya ditulis di sini CXHY. Maksudnya gini, C-nya sebanyak X, atom H-nya nanti sebanyak Y. Contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari adalah gas LPG C3H8. Ulang, C3H8. Berarti X-nya di situ 3, Y-nya ada 8. Itu maksudnya. Itu contoh senyawa hidrokarbon gas LPG untuk masak. Kemudian sebelum ke hidrokarbonnya, yang pertama kita bahas adalah si atom karbon. Senyawa karbon senyawa karbon itu sangat banyak, maksudnya senyawa yang mengandung atom karbon. Udah. Oke, tapi tunggu dulu. Beda senyawa hidrokarbon, beda senyawa karbon. Hidrokarbon CXHY, kalau dibilang senyawa karbon CXHYOZ. Jadi bedanya ada di atom O-nya. Hidrokarbon hanya C dan H. Kalau senyawa karbon ada O-nya. Bisa aja juga sih ada unsur lain, nitrogen misalkan. Oke, kemudian selanjutnya atom karbon, kalau kita lihat di sistem periodik unsur, tengok ya, kita gambarkan gini. Atom karbon C, nomor atomnya nomor 6. Kalau kita buat konfigurasi elektronnya 2, pakai perkulit aja, 2 4 gitu dia. Oke, selanjutnya kalau diminta dari sini kulitnya, jumlah kulit ada 2, kulit K, kemudian kulit L. Karena kulitnya cuma 2, otomatis jari-jari bolehlah kita tulis di sini relatif kecil. Jari-jarinya relatif kecil, sangat kecil, kira-kira gitu. Kalau jari-jarinya kecil, berarti itu menentukan kuat tidaknya suatu ikatan. Kalau jaraknya makin dekat, kan ikatannya makin kuat, kan gitu dia. Atau misalnya, kenapa ikatan mereka kuat? Ya karena jarak mereka dekat aja, 5 langkah dari rumah gitu. Oke, kemudian jadi ikatan antara atom C itu nanti boleh kita bilang sangat kuat. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat di sini elektron, saya singkat E. Elektron valensi. Elektron valensinya ini sebanyak. Elektron valensi masih ingat kan? Elektron pada kulit terluar. Kulit pertama ada 2, kulit kedua L ada 4. Kulit terluar kan ini ada 4. Karena elektron valensinya 4, berarti dia nanti cenderung berikatan. Berikatan apa? Berikatan kovalen, kan gitu. Cenderung berikatan kovalen. Kemudian setelah itu, karena satu tadi relatif kecil jari-jarinya, kuat tidaknya ikatan, kemudian elektron valensinya ada 4, berarti cenderung berikatan kovalen. Makanya sebenarnya senyawa antara atom C itu boleh kita bilang sangat banyak, atau boleh kita bilang di sini dapat membentuk ikatan dengan jenis yang banyak. Satu, bisa kovalen, tadi kita tuliskan kovalen tunggal. Tunggal maksudnya sebiji gitu. Kemudian ada kovalen rangkap. Sebenarnya rangkap udah 2 itu, tapi sering disebut rangkap 2 gitu aja lah. Kemudian ada lagi
rangkap 3. Sebenarnya ini namanya ikatan triple. Bahkan ada lagi sebenarnya dia ikatannya langsung 4. Kan supaya stabil kan elektron pada kulit terluar dari atom-atom itu harus 8. Jadi misalkan C elektron valensinya 4, kemudian C1 lagi dari sini elektron valensinya 4, mereka saling berikatan. Jadi elektronnya ini sekarang sudah 8, elektronnya di sini juga sudah 8 karena masing-masing memberi 4. Gitu dia. Oke, itulah makanya senyawa atom karbon itu, hidrokarbon itu sangat banyak. Gitu. Jadi dasarnya inilah ciri khas dari atom karbon. Bisa berikatan kovalen tunggal, rangkap, maka berjuta-juta senyawa dari hidrokarbon. Selanjutnya kita buat dulu pembagian dari si hidrokarbon itu, atau langsung saya tulis di sini. Kalau saya tulis di sini CXHY, kalian harus sudah bisa lah bahwa maksud CXHY itu di dalam pengertian kalian itu maksudnya adalah si hidrokarbon. CXHY. Oke, hidrokarbon digolongkan dengan yang pertama hidrokarbon itu karena banyak jenisnya tadi, ada yang disebut dengan hidrokarbon alifatik. Jadi tadi kita bilang dapat membentuk ikatan kovalen tunggal. Jadi antara C dengan itu dengan C seterusnya ada nanti ikatan atau hidrokarbon yang alifatik namanya, ikatan antara si C dengan si C. Kemudian ada lagi nanti alisiklik. Kemudian yang ketiga ada aromatis. Tapi gini, aromatis ini nanti kita pelajari di kelas 12. Kita pelajari di kelas 12, itu pun semester 2, jadi sabar dulu. Gitu, tunggu naik kelas dulu. Oke, yang alifatis maksudnya tadi ini adalah rantainya. Kan tadi kita bilang C dengan C sambung menyambung terus. Jadi membentuk rantai C, ibaratnya gini. C berikatan dengan C, ada yang tunggal. Nah, ini dia tunggal sebiji C-nya. Ada yang rangkap, misalkan gini. Nah, ini kan rangkap, tunggal rangkap. Gitu dia. Ini rangkap 2, gitu. Ada lagi nanti yang rangkap 3. Jadi kalau di sini alifatis rantainya terbuka. Contohnya ini terbuka. Jadi ada ujungnya di sini, ada ujungnya di sana lagi. Kemudian kalau alisiklik ini rantai tertutup. Rantai tertutup maksudnya menyambung, membentuk lingkaran, siklis. Gitu dia. Contoh aturan yang kayak gini 1 2 3 4 5. Jadi kalau ini alifatiknya, jadi kira-kira gini dia. C berikatan dengan C, berikatan dengan C, C, C. Nah, kan ini nggak ada ujungnya. Ini namanya rantai tertutup. Gitu. Ini namanya rantai tertutup. Ini terbuka. Gitu. Jadi kalau melingkar dia alisiklik. Oke, kemudian yang alifatik saya bagi lagi. Ini panjang-panjang ini. Yang alifatik pokoknya udah bisa dibedakan tadi alifatik dengan alisiklik. Tapi sama-sama ali mereka. Oke. Yang alifatik yang pertama nanti ada yang jenuh. Kemudian ada yang tak jenuh. Gitu. Kalau jenuh maksudnya semua ikatannya sudah terpakai. Gitu. Yang jenuh contohnya adalah si alkana. Gitu dia. Gitu. Ada si alkana. Sebenarnya ini ada lagi di sini alisiklik, ada juga yang jenuh. Gitu. Jadi banyak penggolongannya. Kemudian yang tak jenuh ada alkena. Kemudian ada lagi alkuna. Kemudian ada lagi alkadina.
bisa juga alkatriena, gitu dia. Kemudian selanjutnya kalau diminta nanti yang alisiklik, contohnya yang melingkar, rantai tertutup, ada nanti contohnya ini sikloalkana. Jadi banyak istilah-istilah ini. Ada alkana, sebenarnya sih hanya beda belakangnya. Ada alkena, alkana, alkuna, gitu. Hanya beda ana, ena, dan una, gitu dia. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang si alkana. Maksudnya tadi atom C dengan atom C berikatan panjang, akan gitu dia, dapat membentuk ikatan kovalen tunggal. Itulah si alkana. Yang jenuh ini boleh kita bilang di sini aja lah. Yang pertama kita bahas si alkana. Alkana ini semuanya adalah kovalen tunggal. Udah ketemu ya yang ini tadi, kovalen tunggal. Kemudian kalau diminta si alkana ini rumusnya, rumus umumnya, kan tadi semua hidrokarbon, kan hidrokarbon semua ini. Hidrokarbon rumusnya pasti C sebanyak X, H sebanyak Y. Oke, jadi kalau si alkana berapa C-nya? Gitu. Jadi ini nanti rumus umumnya gini dibuatkan. C-nya, atom C-nya kalau sebanyak N, maka H-nya wajib sebanyak 2N tambah 2. Gitu. Jadi misalnya kalau C-nya 1 berarti N-nya 1. Maka H-nya 2 kali 1 tambah 2. Berarti C1H4. Oke. Jadi boleh kita buat dulu di sini N, kemudian rumusnya, rumus molekulnya, kemudian dalam bentuk tabel ini ya, nama, gitu dia. Oke, ketika N-nya 1, maka masukkan C1, nggak usah ditulis karena 1, H4, namanya nanti, nggak usah dulu, nanti jadi langsung ke namanya, kalian pikirkan. Yang kedua, ketika N-nya 2, C2. Oke, C2H 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. C2H6. Ayo lanjut. Kalau 3, C3H8. Kalau 4, C4H10. Cepat-cepat ya ngitungnya. Kalau 5, C5H 2 kali 5, 10 tambah 2, 12. Kemudian 6, C6H14. Tapi janganlah pulanya 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ini pasti langsung. Iya memang. Oke, tapi dihitungkanlah. C7, ayo H16. Kemudian kalau dia 8, C8H 8 kali 2, 16 tambah 2, 18. Kemudian 9 hanya sampai 10 pun kita buat. C9H 20. Kemudian 10, C10H22. Inilah rumusnya. Jadi kalau di sini C-nya sebanyak X, X-nya di sini 10, Y-nya 22. Begitu dia. Oke, sekarang masalah penamaan. Ini memang harus dihafal. Kalau CH4 ini namanya metana, kemudian ini etana, kemudian kalau C3H8 propana. Inilah tadi yang saya sebutkan di awal-awalnya, gas LPG. Jadi gas propana. Tapi ketika beli gas LPG nggak usah nanti pergi beli propana lah gitu. Nanti kalian disuruh pulang. Kemudian selanjutnya C4 ini namanya butana, ada dalam iklan TV, isobutane katanya gitu. Kemudian pentana, kemudian C6 heksana, heksagon segi 6, nah gitu dia. Kemudian ini heptana, ada mirip-miripnya biasanya. Kemudian kalau ini oktana, berasal kira-kira ada oktav dalam
seni. Oke. Kemudian ini no, na, na. Huruf kecil. No, na. Kemudian ini dekana yang sesuai yaitu dekade. 1 dekade kan 10 tahun. Oke, selanjutnya kalau diminta nanti kan tadi alkana itu ikatan kovalen tunggal. Kalau diminta menggambarkan ya harus bisa. Contoh CH4. C-nya 1, H-nya kan sebanyak 4. Tengok ya. Misalkan aku buat aja di sini. Cara menggambarkan atau strukturnya lah. Strukturnya. Struktur dari ikatannya. Misalkan tengok. Etana C2H6. C-nya ada 2. Udah, tuliskan aja C 2 biji. Sudah. Kemudian kan tadi dibilangkan alkana itu ikatan kovalen tunggal. Berarti C dengan C tunggal. Kemudian hanya sebanyak 6. Gitu dia. Jangan lupa tengok elektron valensi dari si C tadi ada 4. Jadi siapkan tangannya harus 4. Tangannya ini sekarang 1, 2, 3, 4. Tangannya ini sudah 4. Tangannya ini masih berapa? 1. Berarti berapa lagi? 3. 1, 2, 3. Ikut ini jadi 4. Kemudian masukkan semua atom H-nya. CH mengikat H, 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 H. Nah, jadi inilah rumus struktur dari si etana. Gitu dia. Oke, kalaupun diminta struktur yang bentuk yang lain lagi, tinggal menuliskan aja. C-nya ini 1, mengikat H sebanyak berapa? 3. CH3 terus tunggal karena alkana. CH3. Gitu dia. Inilah si etana. Atau kita coba untuk misalkan si pentana. Untuk si pentana, pentanya C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya adalah alkana, ikatan kovalen tunggal. Gariskan aja semua tunggal. Masing-masing tadi ikatannya harus ada 4 sesuai elektron valensi. Berarti sini 1, 2, 3, 4. Pas. Ini 1, 2. Udah 2 tangannya, tinggal 2 lagi. Atas bawah. Ini pun atas bawah. Atas bawah. Atas bawah. Salah. Oke, semua ini mengikat atom H. Ikuti aja yang seperti ini. Jadi kalau diminta menggambarkannya kira-kira seperti ini atau dituliskan kayak gini. C-nya ini berapa tangannya di sini yang belum? 3. CH3. Sebenarnya ini masing-masing mengikat atom H. Gitu. Dah, atom H, H. Oke, kita buat. Ikuti, anggap dah di otak kalian ini sudah tertulis hanya. Maka di sini CH berapa? CH2. Di sini CH-nya 2. Terus lanjut CH2. Terus jangan salah CH3 karena ada satu lagi kemarin. Dan selain kayak gini, selain seperti ini, di buku juga sering mau ditulis gini. CH3 terus dibuat garis tunggal dalam kurung CH2. Berapa CH2-nya yang sama? 1, 2, 3. Berarti 3 kali. Terus ditulis lagi CH3. Kalau textbook kalian tengok, maka ini digambarkan kira-kira kayak gini. CH3 terus dibengkokkan, inilah CH2-nya, terus ini CH2-nya yang ini, kemudian CH2, terus CH3, tapi tanpa ada titik. Cuman saya buatkan itu biar gampang kalian. Jadi ini tengok. 1, kan ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5. Seolah-olah sudutnya ada 5. Maka ini juga disebut pentana kalau di buku. Dan bahkan soal SBMPTN, soal UTBK kayak gini dibuat. Nggak pernah lagi, udah jarang dibuat seperti ini. Gitu dia. Itu untuk si alkana, cara menggambarkan strukturnya. Gitu dia. Kemudian selanjutnya, sebelum kita sambungkan ke alkena atau tata namanya duluan, maka kita bahas dulu yang kedua, yaitu si alkil. Al
Bedanya ini alkyl, ini alkana. Tengok. Jadi kalau metana berarti di sini metil. Ulang. Nah, kalau nama alkananya, tengok, alkananya adalah metana, maka nama metnya kan adalah nama alk. Nama alknya adalah met. Jadi kalau diganti ini jadi il, maka ananya diganti jadi il, maka jadi metil. Sama dengan ini, etana jadi etil, propil, butil, pentil, heksil, dan seterusnya. Alkil kalau diminta didefinisikan itu sebagai alkana yang kehilangan satu atom H. Alkana tadi rumusnya apa? Cn H2n tambah 2. Jadi kalau kehilangan satu, nggak tambah 2 lagi, tapi tambah 1. Berarti rumusnya Cn H2n tambah 1. Kalau dimintanya nanti C-nya 1, maka hanya 2 kali 1 tambah 1. Berarti CH3. Oke, tengok. Yang pertama adalah CH3 garis, kan kehilangan. Nah, kalau ini CH4. Ini CH3, kan kehilangan satu atom H. Ini namanya tadi metil. Kemudian kalau C-nya 2 hanya jadi berapa? C2, 2 kali 2 tambah 1. Berarti C2H5. Maka namanya ini adalah etil. Buang ananya, ganti menjadi il. Atau ini kalau diminta sering digambarkan gini. CH3, kan ini etana. CH3, CH3. Jadi CH3, CH2 di sini. Di sini hilangnya si H. Kemudian ada C3H7. Ini belum bisa kita sebutkan namanya karena ada jenisnya ini. Contohnya gini. CH3, CH2, CH2. Di sini hilangnya. Maka ini disebut namanya adalah batu. Ini disebut namanya propil. Kemudian bisa juga bentuknya lain. CH3, CH ke bawah CH3. Maka ini disebut namanya isopropil. Ada lagi bentuk yang lain. Kalau misalkan C-nya misalkan 4, C4H9. C4H9 bisa gini. CH3, CH3, salah. CH2, CH2, terus CH2. Di sini hilangnya. Ini namanya disebut butil. Kemudian kalau hampir seperti ini bercabang, CH3, CH, kemari ada CH3, terus CH2, ini namanya isobutil. Oke, coba lanjutkan atau cari di bukunya kayak mana tersier butil dan sekunder butil. Oke, dipahami. Oke, demikian pertemuan kita untuk saat ini. Terima kasih.